wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Melisha Febiola dari kelas 1 TA jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, lalu ada materi CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation, ada materi AED atau Automated External Defibrillator, lalu materi Fire Safety and Firefighting, dan yang terakhir ada materi B3 atau bahan kimia berbahaya dan beracun. Yang pertama ada materi dari K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 juga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit yang dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber agar dapat digunakan secara efektif. K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki siklus. 1. Ada human, 2. Safety, 3. Mesin, 4. Environment, 5. Materials, dan yang terakhir ada health atau kesehatan. Manusia selalu hidup dengan mesin, oleh karena itu kita memerlukan keselamatan. Mesin memerlukan material. Material ini dapat berdampak pada lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka akan berdampak pada kesehatan manusia itu tersendiri. Makna dan simbol dari K3. K3 itu sendiri memiliki simbol berwarna hijau dengan 11 roda gigi. Simbol tersebut memiliki arti 1. Roda gigi yang berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. 2. Palang yang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. 3. Warna putih yang berarti bersih dan suci. 4. Ada warna hijau yang berarti selamat, sehat, dan sejahtera. 5. Atau yang terakhir 11 gigi roda yang berartikan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya ada materi dari Warning Sign. OSHA atau Occupational Safety and Health Administration adalah lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang bertugas menetapkan dan mengawasi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada ANSI, American National Standard Institute, merupakan organisasi yang menetapkan standar, desain, dan tampilan tanda keselamatan seperti warna, simbol, bentuk, dan kata sinyal atau signal word pada warning sign agar mudah dipahami dan bersifat universal. Selanjutnya pembahasan kita akan masuk ke pembahasan LOTO atau Lockout and Takeout. LOTO atau Lockout and Takeout adalah teknik menempatkan kunci pada alat isolasi energi sebelum bekerja untuk mencegah energi terlepas dan membahayakan pada saat proses perbaikan peralatan, sekaligus take out nama, tanggal, dan nomor HP. Selanjutnya ada Job Safety Analysis atau JSA. JSA adalah suatu teknik yang dipakai untuk menganalisa suatu pekerjaan sistematis untuk mengenali bahaya sehingga kita bisa mengembangkan solusi untuk mencegahnya. Dalam JSA terdapat 3 hal yang harus kita ingat dalam bekerja. 1. Langkah kerja, 2. Potensi bahaya, dan 3. Pengendalian resiko. Materi selanjutnya ada hierarki dan hierarki. Hierarki atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Lalu hierarki merupakan Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. PAK atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul karena paparan faktor bahaya di tempat kerja, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, proses kerja, alat kerja, atau bahan yang digunakan selama kita bekerja. Materi kedua dari pembahasan ini ialah CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation.
yang biasa kita sebut dengan RGP, resusitasi jantung dan paru. Cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung dan paru merupakan teknik kompresi dada dan memberi napas buatan untuk orang-orang yang mengalami henti napas dan detak jantung. Materi ketiga yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini ialah AED atau Automated External Defibrillator. Automated External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang kita gunakan untuk menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan tindakan kejut listrik untuk orang yang mengalami henti jantung jika memang diperlukan. Materi keempat yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini ialah Fire Safety and Firefighting. Fire safety atau keselamatan kebakaran adalah upaya pencegahan dan perlindungan dari kebakaran. Sementara firefighting adalah tindakan untuk memadamkan kebakaran yang merupakan tindakan aktif memadamkan api menggunakan sistem dan peralatan seperti APAR atau alat pemadam api ringan. Materi terakhir yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini ialah B3 atau bahan kimia berbahaya dan beracun, yang biasa kita sebut COSHH atau Control of Substance Hazard to Health, adalah peraturan atau sistem pengendalian yang bertujuan untuk melindungi kesehatan pekerja dari paparan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Bahan berbahaya tersebut dapat meliputi zat kimia, debu, uap, gas, asap, dan mikroorganisme yang dapat masuk ke tubuh melalui pernapasan, kulit, atau pencernaan. Sekian pembahasan dari saya, Melisha Febiola, kelas 1 TAA, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Sampai jumpa pada materi berikutnya.